Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zahra, NIM 18010252202. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pemahaman Pola Pikir Siswa yang Kreatif pada Pelajaran Matematika di Sekolah Dasar dalam Mencari Pemecahan Masalah. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pola pikir merupakan pemikiran seseorang pada suatu hal. Ketika kita tidak dapat mengasah pola pikir dengan teratur, maka kita dapat terhasut oleh perkataan seseorang yang bisa saja pola pikir kita dapat berubah. Pola pikir kreatif adalah kecakapan berpikir yang sangat masuk akal dan berlainan membangun pikiran baru yang disebabkan oleh hal-hal yang bertentangan dan menantang. Kemampuan yang ada pada siswa tidak dapat diperoleh dengan alamiah, tetapi diperoleh dari yang diajarkan oleh guru di sekolah. Pelajaran matematika merupakan subjek utama pada kehidupan manusia karena berperan aktif pada setiap aspek pada era digital sekarang ini. Pada sekolah dasar, pelajaran yang harus dipelajari adalah matematika, karena matematika dapat membuat pola pikir siswa menjadi rasional, masuk akal, tajam, inovatif, dan kreatif. Namun, matematika masih dianggap pelajaran yang sulit bagi siswa, dan pengalaman negatif tentang matematika akan berdampak buruk pada motivasi belajar siswa dan penyesuaian akademik siswa di sekolah. Berdasarkan data National Assessment of Educational Progress pada tahun 2013 menyatakan bahwa siswa yang pandai matematika kurang dari 50%. Berdasarkan data pada tahun 2015 yang dikemukakan oleh Program for International Student Assessment atau PISA, menyatakan bahwa dari 540.000 siswa, Indonesia berada pada peringkat 63 dari 70 negara dengan skor matematika 386. Hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia masih rendah tingkat penguasaan materi matematika. Pemecahan masalah adalah cara mengatasi kesulitan atau masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemampuan pemecahan masalah adalah aspek kurikulum pembelajaran matematika di sekolah, adalah mengasah cara berpikir untuk menarik kesimpulan, menggali kemampuan dalam memecahkan masalah, dan menyampaikan informasi melalui lisan, tulisan, grafik, diagram, gambar, dan peta. B. Fokus dan subfokus penelitian. Fokus pada penelitian ini adalah menganalisis pola pikir siswa yang kreatif pada pelajaran matematika dalam memecahkan masalah. Sedangkan yang menjadi subfokus penelitian ini adalah menganalisis proses pembelajaran matematika yang meliputi aspek media pembelajaran, materi yang disajikan, dan peran guru dalam pembelajaran matematika. C. Pertanyaan penelitian. Apa hubungan pemahaman pola pikir siswa yang kreatif dengan pemecahan masalah matematika sekolah dasar? D. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan pola pikir siswa yang kreatif dengan pemecahan masalah matematika siswa sekolah dasar. E. Manfaat penelitian. 1. Siswa mampu mengekspresikan ide-ide matematika dengan lancar dan benar dalam menyelesaikan masalah. 2. Siswa mampu menggunakan berbagai cara dan strategi dengan benar dalam menyelesaikan masalah. 3. Siswa mampu menggunakannya dengan cara-cara baru atau menjadi berbeda dari orang lain dalam memecahkan masalah. Bab 2 Kajian Teori. A. Kajian teori. 1. Pemahaman pola pikir kreatif. Pola pikir kreatif merupakan kecakapan seseorang dalam berpikir menggunakan perspektif yang berbeda dan menghidupkan pandangannya untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan. Tujuan berpikir kreatif yaitu untuk menumbuhkan pikiran yang orisinal, mendorong rasa keingintahuan, mengembangkan fleksibilitas, dan meningkatkan kecakapan seseorang, mengidentifikasi hubungan antara konsep dan ide-ide dalam merancang program instruksional. 2. Kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan menciptakan hal baru atau kemampuan menempatkan sejumlah objek secara berbeda yang berasal dari pemikiran manusia yang dapat dimengerti, berdaya guna, dan inovatif dengan berbagai macam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. 3. Pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika yaitu proses kegiatan guru matematika dalam mengajarkan kepada siswanya
yang di dalamnya terdapat usaha guru untuk menciptakan pelayanan terhadap kecakapan, minat bakat, dan kebutuhan siswa yang beraneka ragam supaya terjadi interaksi yang optimal antara guru dengan siswa serta antar siswa. 4. Kemampuan pemecahan masalah sistematis. Kemampuan pemecahan masalah dalam matematika harus dimiliki oleh siswa agar dapat menyelesaikan soal-soal berbasis masalah. Kemampuan pemecahan masalah sangat penting dimiliki oleh setiap siswa karena pemecahan masalah merupakan tujuan umum pembelajaran matematika. Pemecahan masalah yang terkait dengan metode, prosedur, dan strategi merupakan bagian inti kurikulum matematika dan kemampuan dasar dalam belajar matematika, yaitu pemecahan masalah. B. Penelitian yang relevan. Ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan eksplorasi peneliti. Yang pertama adalah penelitian dari Eka Wulandari Fauzia pada tahun 2019 yang berjudul Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa dalam Pose Masalah Matematika berdasarkan Lesson Study untuk Learning Community. Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dari segi kreativitas, kemampuan berpikir antara satu kelas diajarkan dengan menggunakan penerapan Mathematical Program Posing berisikan Lesson Study for Learning Community atau LSLC, dan kelas lain yang diajarkan di model konvensional. Jenis penelitian yang digunakan adalah mixed method, yang merupakan gabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian kedua dari Erna Yayuk pada tahun 2020 yang berjudul Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa Sekolah Dasar dalam Matematika Penyelesaian Masalah. Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterampilan berpikir kreatif siswa dalam menjawab soal pemecahan masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ketiga dari Tina Sri Sumartini pada tahun 2016 yang berjudul Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah. Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sebagai akibat dari pembelajaran berbasis masalah. Penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen. Penelitian keempat dari Nina Restati Siregar pada tahun 2017 yang berjudul Persepsi Siswa pada Pelajaran Matematika, Studi Pendahuluan pada Siswa yang Menyenangi Game. Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi matematika terhadap pelajaran matematika di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan metode pengumpulan data, yaitu wawancara pada 20 siswa kelas 5 sekolah dasar di Kota Kendari. Penelitian kelima dari Eli Mersina Musidi pada tahun 2015 yang berjudul Kemampuan Berpikir Kreatif dalam Memecahkan Masalah Matematika Open-Ended, ditinjau dari tingkat kemampuan matematika pada siswa sekolah dasar. Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah dasar dalam menyelesaikan masalah matematika open-ended. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan kelima penelitian yang relevan tersebut adalah penelitian yang dilaksanakan menekankan pada menggali potensi matematis siswa sekolah dasar dalam pemecahan masalah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Bab 3 metodologi penelitian. A. Alur penelitian. Dalam alur pikir penelitian ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitiannya. Di antaranya yaitu yang pertama, pemikiran peneliti mengenai penerapan kurikulum di sekolah, khususnya pada mata pelajaran matematika tentang pemahaman pola pikir siswa dalam memecahkan masalah. Kedua, peneliti membuat fokus penelitiannya yaitu tentang menganalisis pola pikir siswa yang kreatif pada pelajaran matematika dalam memecahkan masalah. Ketiga, peneliti menyiapkan instrumen dan langkah penelitian. Keempat, memilih sampel. Dan yang kelima adalah pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dilanjutkan dengan menganalisis data yang didapat dan pemaknaan data. Dan selanjutnya membuat kesimpulan dari data yang telah dianalisis tersebut. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Cengkareng Barat 10 pagi. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya proposal penelitian pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021. C. Latar penelitian. Latar penelitian ini sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui mengenai apa yang terjadi di dalamnya.
Pada penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam mengenai pemahaman siswa pada pelajaran matematika dalam memecahkan masalah. Objek penelitian ini yaitu para siswa yang mampu memecahkan masalah matematika dengan pemahaman pola pikir yang kreatif di Sekolah Dasar Negeri Cengkareng Barat 10 Pagi. D. Metode dan prosedur penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus ini digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Tahap persiapan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan yaitu peneliti meminta izin sekaligus diskusi dengan pihak sekolah, melakukan penelitian pendahuluan, melakukan analisis, dan pembuatan angket dan pedoman wawancara. 2. Tahap pelaksanaan. Setelah mendapatkan izin dari pihak sekolah, peneliti segera melakukan penelitian di antaranya sebagai berikut. Mewawancarai guru yang bersangkutan, mewawancarai kepala sekolah, melakukan dokumentasi, dan mengelola hasil wawancara atau menganalisis data. 3. Tahap akhir. Pengelolaan data hasil penelitian, analisis dan pembahasan data penelitian, dan pembuatan laporan serta kesimpulan. E. Peran peneliti. Peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini yaitu sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis hingga akhirnya sebagai pencetus dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif menekankan bahwa peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain yang merupakan alat pengumpul data yang utama. Oleh sebab itu, peneliti merupakan kunci utama untuk melakukan penelitian. F. Data dan sumber data. Pada penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik proses, keadaan, peristiwa, kejadian, dan lainnya, yang dinyatakan ke dalam bentuk pertanyaan atau berupa kata-kata. Penentuan kualitas data tersebut menurut kemampuan memberikan nilai tentang bagaimana mutu dari sesuatu itu. Sumber data ini umumnya diperoleh dari hasil wawancara dan bersifat subjektif, karena data tersebut bisa ditafsirkan beda oleh orang yang berbeda. Data ini dapat diubah atau diangkakan dalam bentuk ordinal ataupun ranking. Data ini mengandalkan proses berpikir dalam menjalankan interpretasi dan mengambil kesimpulan. C. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu data sebagai hasil akhir dari penelitian. Untuk mengumpulkan data yang konkret, peneliti melaksanakan berupa teknik pengumpulan data sebagai berikut. 1. Observasi. Dalam menggunakan metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang menggambarkan akan terjadi. Sebagai metode ilmiah, observasi atau pengamatan diartikan sebagai pengamatan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini, peneliti mengadakan observasi langsung, yaitu melakukan pengamatan ke Sekolah Dasar Negeri Cengkareng Barat 10 Pagi untuk mengamati keadaan sekolah, guru-guru, siswa, fasilitas yang dimiliki oleh siswa. 2. Angket. Angket merupakan sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh seorang responden. Angket ini akan diberikan kepada seluruh siswa, di mana siswa ini merupakan seseorang yang terlibat di dalam penelitian. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu angket yang disajikan dengan menggunakan skala Likert. 3. Wawancara. Di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, dengan metode interview, peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya. Memberikan angket kepada responden dan menghendaki jawaban tertulis lebih mudah dibandingkan dengan mengorek jawaban responden dengan tatap muka. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 4. Dokumentasi. Tidak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. H. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pengumpulan data.
Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, bahkan di akhir penelitian. 2. Reduksi data. Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Hasil dari observasi, angket, wawancara, dan hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan sesuai dengan formatnya masing-masing. 2. Display data merupakan pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel, dan bagan. 2. Kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir dari analisis data, yaitu penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Data yang telah dianalisis akan dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata dalam mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan atau menjawab pertanyaan penelitian yang akan diambil intisarinya saja. I. Pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas dalam mendapatkan data yang relevan. Maka peneliti akan melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara 1. Perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan oleh peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti akan mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini telah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar. 2. Ketekunan pengamatan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara tersebut. Maka kepastian data dan urutan peristiwa yang akan direkam secara pasti dan sistematis, peneliti akan meningkatkan kembali pengecekan terhadap data yang didapatkan. Sekian presentasi proposal yang berjudul Pemahaman Pola Pikir Siswa yang Kreatif pada Pelajaran Matematika di Sekolah Dasar dalam Mencari Pemecahan Masalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.